legislatif itu punya kewenangan, ya kan, punya fungsi, ya kan. Kalau fungsi ya seperti yang kita ketahui ada 3 fungsi daripada legislatif. Yang pertama fungsi legislasi ya. Legislasi itu ya fungsi yang membuat aturan di daerah, ya kan. Baik perda, yang pembahasannya itu di legislatif dan eksekutif, fungsi legislasi. Kemudian fungsi pengawasan, pengawasan, ya kan. Pengawasan artinya dia mengawasi semua roda pemerintahan di daerah, ya kan, yang dilakukan oleh eksekutif, ya kan. Nah, yang ketiga ada namanya fungsi anggaran atau budgeting. Nah, kalau kita runut, ya kan, ketiga fungsi ini adalah kalau saya sampaikan ini adalah seperti segitiga, segitiga sama sisi. Sama-sama penting ya. Sama-sama penting, sama-sama berhubungan, sama-sama apa istilahnya? Sama-sama ini punya daya dorong yang kuat sebenarnya. Punya energi ini. Iya. Kalau dimaksimalkan. Fungsi ini punya energi. Betul. Fungsi ini punya kekuatan, punya kewenangan. Makanya saya bilang punya kewenangan. Dari 3 fungsi itu seorang legislatif punya kewenangan. Oh, kalau kita cerita di DPR itu kolektif kolegial benar, tapi itu kan kolektif kolegialnya itu kan di ujung. Di ujung, ya kan? Kalau misalnya dia bahas anggaran, di ujungnya baru kolektif kolegial. Tapi kan ada pembahasan. Ya, itu yang cukup Ya kan? Ada pembahasan di komisi. Di komisi boleh seorang anggota dewan itu mencoret kalau program itu tidak benar. Dibanggar di badan anggaran, boleh dia. Ya kan? Ditanyai sama eksekutif itu. Tanyai sama siapa? Dinas, kepala bidang misalnya, kepala dinas. Ini program apa ini? Coret. Kan dia yang mengesahkan. Nah, gitu. Nah, selama ini kan ya kita lihat kan tidak ada yang istilahnya kritis yang seperti itu. Bukan cuma itu. Dia bisa panggil dinas, ini proposal masyarakat, kau masukkan. Ya kan? Ya. Oh Pak, sudah terlambat. Bu, sudah terlambat. Kan gitu. Kau masukkan tahun depan, ini proposalnya. Nah, sebenarnya kan sebelum itu kan bisa. Ya. Kita tinggal telepon aja. Ya, tergantung. Tinggal koordinasi aja. Ini ada proposal, tahun anggaran masih berjalan misalnya baru di awal-awal tahun. Suruh mereka turun. Kalau bicara jalan, suruh dia turun ke bawah. Ya kan? Nah, tahun kapan kau mau buat ini? Tahun ini tidak bisa lagi, tahun depan. Misalnya. Kan gitu. Artinya kita harus jujur dengan masyarakat. Bahwasanya kita bekerja. Ya kan? Bahwasanya legislatif itu bekerja. Dia sudah bawa orang yang bersangkutan turun. Kan itu. Kalau nanti di dalam prosesnya berjalan terhambat atau misalnya tertunda setahun 2 tahun, ya itu kan artinya kita sudah berbuat. Tapi pertanyaan kita, ya kan? Kalau kita tidak berbuat itu menjadi persoalan. Atau mungkin adalah tidak terekspos saja mungkin. Atau emang tidak ada sama sekali ya, walau alam, ya kan. Jadi Abang juga sering ngomong nih ketika di masyarakat tuh bilang bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kita yang jadi anggota DPR ini, calon anggota DPR ini memang nanti itu akan menjadi orang dalamnya Bapak Ibu sekalian. Kan sekarang kan kata orang kalau ada orang dalam bisa ya kan. Nah, makanya emang dengan kita calon anggota legislatif itu datang ke tempat kita, ke RT kita, itu kan mereka tuh menawarkan, oke, saya siap menjadi orang dalam nih. Nah, tinggal bagaimana nih? Apakah dia komit apa enggak? Ya udah kita sampaikan, kalau seandainya memang nanti saya tidak menepati janji, udah enggak usah pilih saya lagi. Kan berani ngomong seperti itu. Kalau sekarang kan kebanyakan ada juga sih beberapa caleg itu emang tidak turun mereka, dan mereka hanya mengandalkan udah di akhir nanti itu adalah amplop datang. Nah, itu nih bagaimana nih menanggapi, kan emang ini kita kan politisi muda ya. Ya. Kayaknya kita tuh bakal kalah dengan hal itu. Apalagi kita masih muda dan mungkin dari sisi dana mungkin kita jauh. Mungkin dari sisi pengalaman mungkin kita kurang, nggak tahu juga sih kurang apa enggak ya. Mungkin bisa beda tergantung juga ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kurang itu di dalam hal apanya ya. Tapi yang jelas itu tadi
kamu nih masih muda nih, tidak usah seperti itu. Nanti kalau kamu berkeras kamu akan diancam dan sebagainya. Nah, bagaimana Abdul Somad itu menanggapi ketika ada masyarakat mengatakan kamu nih masih muda ini, tidak bisa. Nah, gimana tanggapannya dengan hal itu? Saya pikir itu kan pola pikir dan pandangan masyarakat itu sebenarnya sebagian kecil, kalau menurut itu sebagian kecil. Contoh di daerah saya lah ya. Ya kita kan sudah ada pemetaan juga lah. Iya. Pemetaan. Targetnya udah ada pemetaan seperti yang Bung Wasril sampaikan tadi. Oh, ada yang caleg milenial, caleg muda, kemudian ada yang agak lebih tua seperti itu. Saya pikir itu bukan ukuran. Usia bukan ukuran ya? Usia bukan ukuran. Bukan ukuran pengalaman, bukan ukuran pengetahuan. Tapi, ya kan? apa jadi parameternya nih? Ya, usia tidak menjadi ukuran dia lebih berpengalaman. Usia tidak juga menjadi ukuran dia lebih punya pengetahuan. Betul. Ya. Oh, jangan sampai kita, dia lebih tua dari kita. Berarti lebih pengalaman. Dia lebih banyak umpannya dari kita, dia lebih berpengalaman, dia lebih punya pengetahuan. Tidak juga. Betul. Atau sebaliknya, karena dia lebih muda, ya kan? Dianggap dia lebih rendah pengalamannya, lebih rendah pengetahuannya. Ya, sederhana aja ketika ini kan lagi musim asap nih. Pas masa-masa daring yang bisa menggunakan Zoom anak muda aja. Ya, anak muda. Ya, betul. Ya kan? Artinya apa? Itu tidak bisa. Ya, kita jangan juga melihat persoalan muda tua itu menjadi apa ya? Menjadi penilaian. Masyarakat kita tidak seperti itu. Saya lihat tidak seperti itu. Dia juga butuh jejak rekam. Oke. Ya kan? Jejak rekam atau rekam jejak itu masyarakat kita perlu. Ya kan? Dia perlu lihat orang itu, ini siapa sih? Kalau akan jadi seperti apa sih? Kalau kita nyampaikan aspirasi, kalau kita punya urusan, bisa nggak dia ngurusnya? Kan gitu pertanyaannya. Ya, betul. Ya kan? Nah, dia akan melihat latar belakang juga. Ya kan? Seperti yang Bung Wasril sampaikan, tiba-tiba muncul fotonya aja. Kemudian bermodal finansial, dia kemudian melakukan money politik atau apalah untuk mempengaruhi suara masyarakat atau suara pemilih. Ya enggak seperti itu juga sekarang. Saya melihat seperti itu. Udah mulai cerdas itu ya? Ya itu tadi saya bilang, ya kan? Mereka di depan kita misalnya dengan caleg-caleg yang apa misalnya kan, tapi di belakang kan mereka punya pilihan sendiri. Betul. Kadang tuh semua caleg masuk ke semua itu kan. Nah, jadi saya pikir itulah ya, masyarakat kita sudah cerdas, dia tahu mana yang bisa membantu dia, mana yang bisa bersuara untuk dia di legislatif, itu mereka sudah tahu. Ya kan? Dia akan lihat jejak rekamnya seperti apa. Ya kan? Kalau enggak kayak beli kucing dalam karung nih ya. Ya kan? Modal foto aja misalnya kan. Nah, coba sekali-sekali kasih panggung, suruh dia bicara, suruh dia sosialisasi. Betul. Ya kan? Atau kalau memang mau fair misalnya kan, KPU adakan aja lah debat. Lu nggak usah debat lah, kasih waktu dia untuk nyampaikan visi misi dia. Atau podcast seperti ini. Nah, entah podcast, entah dia ngomong 5 menit, kita mau lihat dia ngomong apa. Ya, bisa enggak dia mungkin ngomongnya kadang juga ada yang enggak bisa kan. Nah, kan gitu. Maksud kita kan seperti itu. Jadi masyarakat kita, saya pikir sudah cerdas lah. Dia bisa memilah mana yang wakil rakyat dia yang nanti ke depannya bisa berbuat untuk mereka. Minimal bisa diajak duduk. Ya, duduk sama rendah, ya kan? Berdiri tegak sama tinggi. Minimal dia bisa diajak duduk, bisa diajak ngobrol, nyambung kalau diajak ngobrol. Ya, betul. Kalau misalnya calon legislatif diajak duduk tidak mau, bagaimana bisa kita ajak dia ngobrol? Kan gitu. Ya. Kalau duduk saja kita sulit untuk istilahnya untuk duduk sama-sama itu susah. Bagaimana kita bisa ngobrol? Bagaimana kita bisa cerita aspirasi? Bagaimana cerita solusi? Bagaimana kalau kita mau cerita tegak lagi? Setelah duduk kan tegak. Iya. Setelah tegak kan kita berjalan. Berjalan kan berlari. Betul. Artinya apa? Ada yang dikerjakan. Setelah duduk itu ada aspirasi, ada keluh kesah. Ya kan? Ada yang harus dikerjakan oleh legislatif itu. Kan seperti itu. Nah, saya melihat seperti itu, Bung Wasril. Berarti emang
karena pengaruh media sosial juga ya, sehingga informasi itu sangat cepat sekali bergulir, sehingga apalagi sekarang lagi era-eranya media sosial tuh kita bisa melihat rekam jejaknya dari media sosialnya, mungkin postingan-postingan yang dilakukan, atau mungkin kita ketik di Google dan sebagainya, mungkin itu muncul tuh latar belakangnya. Tapi kalau seandainya masyarakatnya tetap apatis ya, itu hanya karena uangnya, ya udah kita sampai kapan mau seperti ini. Tapi ada Mas Sabiti tadi mengatakan semakin kesini sepertinya pemilih kita itu semakin cerdas ya, karena juga mungkin karena generasi milenialnya sudah makin banyak, bahkan di desa-desa atau di RT-RT itu yang sekarang tuh udah mulai muncul ketua RT yang milenial, kepala desa yang milenial juga, itu sangat memiliki dampak yang besar lah.